Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggita Ramadhani. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint tentang jenis-jenis bukti transaksi. Sebelum masuk ke inti dari PowerPoint ini, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih tentang apa itu bukti transaksi? Nah, kalau belum tahu, bukti transaksi itu adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan perusahaan atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke dalam tujuan bukti transaksi. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas usaha yang disebut transaksi. Kedua, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan dalam pencatatan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, seluruh bukti transaksi yang ada harus disimpan dengan rapi. Manfaat bukti transaksi. Secara umum, manfaat dari transaksi adalah: yang pertama, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang kedua, berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Yang ketiga, menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Yang keempat, dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, bisa menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama yaitu memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo biasanya hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Memo termasuk dalam contoh bukti transaksi internal. Memo biasanya hanya berisi pesan-pesan sederhana yang langsung ke topik pembicaraan. Beberapa unsur yang umumnya terdapat dalam penulisan memo antara lain: yang pertama ada nomor memo, kemudian tanggal, nama pengirim, nama penerima, subjek memo, dan yang terakhir adalah isi memo. Nah, teman-teman, di kanan bawah itu teman-teman bisa lihat itu adalah contoh memo. Nah, kita masuk yang kedua yaitu nota kredit. Nota kredit adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh seseorang dalam pembuktian telah terjadinya pengurangan piutang usaha. Penurunan piutang usaha ini biasanya terjadi disebabkan oleh pengembalian barang dagang dari pembeli atau akibat adanya penurunan harga. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah, nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Nah, di bawah kanan itu adalah contoh nota kredit. Yang ketiga adalah nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debit merupakan dokumen bukti terjadinya suatu pengurangan utang usaha yang disebabkan oleh adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Biasanya nota debit memiliki dua salinan. Satu lembar dipegang oleh pembeli dan lembar yang lain dipegang oleh penjual. Nota debit hanya akan dikembalikan saat barang sudah kembali pada pembeli. Nah, di bagian bawah kanan itu adalah contoh nota debit. Yang keempat adalah nota kontan. Nota kontan sebagai bukti transaksi adalah bukti atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Berbeda dengan nota kredit dan debit yang berhubungan dengan utang piutang antara kedua belah pihak, nota kontan adalah contoh bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembelinya melakukan pelunasan atas barang yang dibeli melalui pembelian langsung. Nota kontan juga biasanya dibuat dengan menggunakan salinan minimal 2 rangkap.
nota asli diberikan kepada pembeli, sementara salinannya disimpan oleh penjual untuk catatan atau arsip. Di bagian kanan bawah itu adalah contoh dari nota kontan. Yang kelima adalah faktur. Faktur adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Ciri utama faktur pada umumnya adalah memuat informasi detail mengenai nama dan alamat penjual, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang seperti jenis barang, harga satuan, kuantitas barang, dan jumlah harga. Nah, di bawah itu adalah contoh faktur. Yang keenam adalah kwitansi. Kwitansi adalah salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada saat penerimaan sejumlah uang. Berbeda dengan faktur yang merupakan bukti transaksi antara penjual dan pembeli, kwitansi adalah bukti tanda terima uang atau bukti bahwa telah diterimanya sejumlah uang. Kwitansi biasanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi terdiri dari dua rangkap. Satu rangkap dari kwitansi akan dipegang pembeli atau pihak yang membayar, dan satunya lagi dipegang oleh penjual atau yang menerima pembayaran. Di bawah kanan itu adalah contoh kwitansi. Nah, yang berikutnya adalah cek. Contoh bukti transaksi berikutnya adalah cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Umumnya, cek terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri buku cek sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Sedangkan sebelah kanan cek adalah bagian yang diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Salah satu fungsi lain dari cek itu adalah untuk mengambil uang dari rekening giro serta sebagai nilai tukar selain mata uang. Nah, di bawah kanan itu adalah contoh dari cek. Yang kedelapan yaitu bukti kas masuk. Bukti transaksi yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai oleh buktinya. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarsipan. Kas yang masuk di sini berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, dan sebagainya. Di bawah kanan itu adalah contoh bukti kas masuk. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti kas keluar. Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Contoh bukti transaksi kas ini berisi keterangan lengkap, mulai dari tanggal, nama, keterangan kegiatan, dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di perusahaan. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak akuntan yang menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil. Di bagian bawah kanan tersebut adalah contoh kas keluar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.